Tapi memang selama kuliah, memang yang saya lakukan adalah saya senang dengan organisasi, Pak. Jadi dengan organisasi, dengan kegiatan-kegiatan di luar itu yang. Jadi akhirnya begitu saya jadi dosen ya sudah saya berusaha untuk belajar dan akhirnya saya bisa mengikuti sampai teman-teman juga lo tumben sejak kapan kamu bisa jadi seperti ini gitu kan. Jadi saya pikir itulah perjalanan saya Pak. Ya, ya, ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 74 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. DRA Diana Kartika. Beliau saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Bung Hatta. Apa kabar, Prof? Baik, Pak. Selamat siang, Pak Bambang Sadiono. Siang. Prof. Diana ini lahir di Palembang 15 April 1967. Ya. Prof, mungkin pertama-tama bisa diceritakan pengalaman ketika kuliah di S1 di Sastra Asia Timur di Universitas Indonesia, lulus 1991, kemudian S2 dan S3 di Universitas Negeri Jakarta, mengawali karir sebagai dosen di Universitas Bung Hatta sejak 1992, pernah menjadi Kaprodi Sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya, pernah menjadi Wakil Rektor 3, dan saat ini dipercaya menjadi Rektor Universitas Bung Hatta. Silakan, Prof. Baik, terima kasih, Mbak. Saya pada saat pertama kali pada saat ini ya SMA ya, terakhir kuliah, saya bingung itu. Bagaimana caranya, saya kan IPS, pengen masuk kuliah, bagaimana caranya yang tidak ada matematikanya. Nah, akhirnya saya putuskan seperti apa ya, bingung mencari. Dulu kan yang namanya kuliah yang paling baik itu adalah di Universitas Indonesia. Tapi bagaimana Universitas Indonesia mencari bagaimana yang supaya bisa gampang dapat yang tidak ada matematikanya. Dan akhirnya kemudian sebelum itu saya bertemu lagi dengan kakak kelas saya. Beliau mengambil jurusan sastra Jepang juga, tetapi di Unpad. Nah, melihat beliau sukses, kok enak ya rasanya dengan bisa bahasa Jepang, terus bisa dengan tulisan yang seperti itu, tertarik saya. Dan akhirnya pada saat saya mengisi formulir untuk ke UI, ke apa dulu namanya, Sipenmaru ya Pak ya. Zaman saya dulu Sipenmaru. Ya, jadi akhirnya saya istilah untuk pilihan pertama itu saya ambil UI dengan sastra Jepangnya, Fakultas Sastra dengan jurusan sastra Asia Timur dengan jurusan Jepang. Kemudian S2-nya baru saya ambil itu di Unsri kalau nggak salah. Karena orang tua saya itu nggak bolehin keluar, namanya anak perempuan ya Pak ya, semua dulu itu kan tidak boleh benar. Jadi harus paling jauh tuh Jakarta karena masih banyak saudara di situ.
akhirnya masuklah UI. Jadi akhirnya saya diterima. Dulu 28 orang. Dan UI itu pada saat tahun 86 kami masih kuliah di Fakultas Sastra di Rawamangun ya Pak ya. Itu kan wah rasanya pada saat diterima saya kuliah di UI itu sesuatu betul Pak yang luar biasa, benar-benar euforianya dengan menggunakan ya the yellow jacket itu ya Pak ya. Benar-benar luar biasa bangga, menjadi bangga kebanggaan dengan kampus di Rawamangun yang betul-betul menjadi kebanggaan di mana menyebutkan nama Rawamangun itu senang banget kan Pak. Ini benar lah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Jadi akhirnya saya kuliah di sana dengan cara pada saat itu obspek dulu kan Pak, dengan digabung dipisah apa dengan ada apa ya namanya dulu gugus ya, gugus 1, gugus 2, gugus 3 dan itu luar biasa buat saya. Di saat di gugus itu kita ketemu dengan masing-masing teman-teman yang berbeda prodi ya, berbeda fakultas juga. Nah, dari sampai sana dan sampai saat ini pun ada beberapa teman-teman yang beda prodi itu sampai sekarang masih saya berteman terus dan bersahabat sampai sekarang. Nah, itulah yang membuat saya jadi besar karena networking yang dari awal itu, Pak. Jadi ya. Kemudian pada saat saya sekolah, kuliah 86 itu tiba-tiba di tengah jalan katanya dengar UI mau pindah ke Depok. Itu masa transisi, itulah masa-masa yang sangat berat buat kami. Jadi akhirnya 1 tahun lah kita di Romangun itu kan enak kan Pak, semua deket dan kampusnya juga sudah apa ya homey ya dan benar-benar enak lah kampusnya. Tiba-tiba kita harus berangkat, harus pindah ke UI Depok. Nah itu betul-betul menjadi kita tuh semua kebingungan. Pertama jauh sekali kan, bagaimana untuk transportasi, apa tempat kos dan semuanya. Belum lagi kampus itu kan masih gersang Pak, betul-betul kosong, panas dan rasanya seperti kita dibuang lah ke sana gitu. Ya sudah akhirnya mau tidak mau kita harus bisa menerima, kita pindah ke sana dengan suasana kampus yang seperti itu. Jadi ya akhirnya tapi terbiasa, senang aja gitu kan. Panas memang dari kampus mau keluar itu kita harus jalan kaki, kampus bus kampus juga masih masih 1 2 ya Pak ya. Kemudian semua pohon-pohon tuh juga belum banyak yang apa rindang sehingga rasanya aduh benar-benar nggak nyangka kalau sekarang UI itu jadi seperti ini sekarang. Tapi di situ melihat kos-kosan masih murah, biaya hidup masih murah, dan kita masih merasakan makan 2.000 itu sepuasnya gitu kan. Itu semua tempat kos-kosnya itu paling mahal kali 500 ribuan, 250 ribu pun masih ada ya Pak ya. Nah terus cuma di Jalan Margonda itu masih satu warung berkat aja yang ada. Yang lain belum ada. Jadi warung mie berkat itu, nah disitulah kami makan. Tapi kalau udah jam 8 sore itu sudah sepinya minta ampun. Jadi ya rasanya nggak nyangka Margonda itu udah jadi semua makanan serba ada sekarang dibanding yang lalu. Nah pada saat proses belajar mengajar, saya saat itu juga ya gimana ya, baru saat itu saya dilepas dengan orang tua, jauh dari orang tua, dan kita semua yang mengatur 24 jam diri kita. Karena saya kan baru kos ya Pak ya, kos dengan teman-teman sama. Itu yang membuat saya itu seneng lah kuliah, baru merasakan bahwa kuliah itu seperti itu gitu. Nah kuliah, jalan kaki ke kampus, kemudian ada ruang bersama mata kuliah universitas ya Pak ya, MKDU di teater besar, kemudian ya atmosfer kuliah yang seperti itu. Kemudian banyak sekali juga orang-orang Jepang yang datang untuk belajar BIPA gitu ya. Jadi sehingga atmosfer belajar itu memang benar-benar bagus ya, senang lah, menyenangkan dan organisasinya. Nah, yang membuat organisasinya itu. Jadi ya
akhirnya disitulah membentuk karakter saya gitu ya, dan akhirnya begitulah dengan ritme kuliah di S1 itu Pak, itu yang saya rasakan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Kemudian setelah lulus memilih profesi jadi dosen. Kenapa? Nah, saya memilih profesi jadi dosen itu rasanya tahun 91. Jadi saya begitu selesai, belum semester 8, saya belum selesai, saya udah dipinang Pak untuk nikah saya dengan kebetulan itu akhirnya ada semester 8 saya menyelesaikan kuliah sudah nikah Pak sampai selesai. Nah, begitu tahun 91 saya akhirnya pindah diboyong sama suami ke sini ke Padang. Nah, di situ saya tidak menyangka Pak, selama ini saya merasa akan menjadi seorang dosen. Ya, saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini, sebesar ini. Nah, tetapi apa? Saya pikir dengan semua yang ada dalam diri saya, tidak ada kata terlambat. Nah, begitu saya diterima mengajar di Universitas Bung Hatta, nah saat itu juga saya memulai belajar lagi, Pak. Memulai belajar lagi, memulai mereview kembali pelajaran-pelajaran yang selama ini saya hanya mencari mencari nilai ya Pak ya. Cuma tidak pernah ada yang terbaik. Oh memang ya saya mau jadi dosen, mau jadi apa? Itu tidak ada. Saya mau jadi peneliti, tidak ada. Tapi memang selama kuliah, memang yang saya lakukan adalah saya senang dengan organisasi Pak. Jadi dengan organisasi, dengan kegiatan-kegiatan di luar itu yang. Jadi akhirnya begitu saya jadi dosen ya sudah saya berusaha untuk belajar dan akhirnya saya bisa mengikuti sampai teman-teman juga loh tumben sejak kapan kamu bisa jadi seperti ini gitu kan. Jadi saya pikir itulah perjalanan saya Pak. Ya. 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 Kita sekarang cerita tentang UBH Bu. Iya, baik. Yang didirikan 20 April 1981. Iya. Nah, sekarang ketika Ibu memimpin sebagai rektor, itu seperti apa gambarannya? Capaiannya seperti apa supaya orang jelas melihat UBH ini? Baik Pak. Ya, sekarang Universitas Bung Hatta sudah hampir memasuki usia 43 tahun. Jadi saya pun sejak 4 tahun yang lalu sudah merasakan menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan. Nah, pada saat saya menjabat wakil rektor itu banyak sekali program yang saya genjot adalah tentang karakter dari mahasiswa, Pak. Nah, karena apalagi dengan kegiatan sekarang bagaimana mahasiswa itu bisa bertahan dan bisa bekerja, bagaimana mereka selama ini kan yang terjadi ya contoh dengan saya. Kita kan waktu zamannya kita kan tidak pernah ya kan Pak, tidak ada link dan match-nya. Oh kamu mau jadi anak. Dengan sekarang kan saya itu memotivasi anak-anak bagaimana Anda itu bisa bekerja, bisa belajar, dan tidak ada kata kalian itu salah jurusan. Dengan proses MBKM ini, Anda kemanapun Anda berkuliah, kemanapun jurusan Anda, nah jika Anda bisa melakukannya, Anda akan bisa menambah dengan dengan kemampuan atau dengan skill yang lain gitu. Jadi ya program inilah ditambah juga dengan sekarang adalah masanya adalah zaman digital Pak. Nah mereka harus bisa menggunakan, bisa berkolaborasi, bisa bahasa asing itu yang perlu benar dan IT Pak. Jadi ya itu yang saya anggap yang penting awalnya bahwa Anda itu harus percaya diri dulu, bagaimana Anda yakin dengan diri Anda, dan bahwa setelah yakin dengan diri Anda dan bagaimana Anda bisa melakukan semua itu. Universitas Indonesia, universitas kami.
Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya, bisa digambarkan misalnya ada fakultas apa saja, program studi yang paling populer, paling diminati misalnya apa? Ya, di kampus ini kita masih punya fakultas yang masih 7 fakultas yang masih konvensional ya Pak ya. 7 fakultas itu dengan 35 prodi. 7 fakultas itu ada dengan PPG juga ya Pak ya. Jadi dengan 35 prodi dengan PPG. 7 fakultasnya pun masih fakultas ekonomi Pak, ekonomi bisnis, fakultas ilmu perikanan dan ilmu kelautan, fakultas ilmu budaya, hukum, fakultas teknik sipil dan perencanaan, fakultas teknik industri, dan terakhir adalah fakultas IKIP Pak. Nah semua awalnya Universitas Bung Hatta ini menonjol di Fakultas Teknik dan Sipil dan Perencanaan, Pak. Nah, di situ memang paling penguatan di kampus kami ini yang sudah banyak diminati adalah Fakultas Teknik Sipil. Jadi Teknik Sipil, PGSD, Manajemen, dan QS itu yang banyak peminatnya, Pak. Nah, sebuah perguruan tinggi pada akhirnya diukur dari alumninya. Mungkin bisa digambarkan. Sekarang alumni UBH ini sudah kemana saja dan menjadi apa saja? Ya, nah alumni ini sekitar sekarang jumlah alumni itu sekitar 43.000 Pak, dengan yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, tetapi ini juga pada saat saya jadi wakil rektor, saya juga dulu di bawah saya CDC. Jadi Career Development Center itu. Nah, di situ pun sudah pada saat itu kami sudah mencoba untuk tracer study untuk alumni-alumni ini. Namun sampai saat ini yang perlu pembenahan, dan ini saya akan menjadi PR buat saya juga untuk membenahinya, itu mengenai kami belum punya profil Pak. Profil yang betul-betul jelas alumni-alumni ini terbagi kemana saja. Nah, kan seperti UI kan sudah seperti apa ya. Nah, ini yang kami akan jaring lagi. Memang di alumni sendiri mungkin sudah ada Pak, tetapi antara alumni dengan ke universitas ini masih belum koordinasi yang jelas, sehingga kami di pihak universitas juga belum bisa menyampaikan, belum tahu betul bagaimana profil dari alumni Universitas Bung Hatta ini. Iya. Kalau melihat namanya Bung Hatta dan berada di Sumatera Barat, ada nggak ciri khas pemikiran Bung Hatta atau lokal wisdom ya di Sumatera Barat misalnya? Baik. Nah itu Pak, memang 10 tahun terakhir ini kami sudah merubah kurikulum ya Pak ya, pembaharuan kurikulum dengan membuat pencirian atau local wisdom dari muatan lokal dari kampus kami. Bagaimana mata kuliah itu yang kami lihat di sini yang penguatannya untuk kebunghataan dan entrepreneur Pak. Jadi kebunghataan itu karena kami menggunakan nama Bung Hatta sebagai proklamator, sehingga mahasiswa itu sudah harus tahu bagaimana nilai-nilai kebunghataan. Nah, kemudian kalau entrepreneur, kenapa kami melakukan itu? Karena kami berada di di Sumatera Barat yang dikenal sebagai orang Minang adalah orang yang dagang dengan entrepreneurnya. Nah, dari situ kami kuatkan di situ gitu Pak. Namun saat ini jadi belum terlihat ininya betul gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Iya, baik.
Nah, di dalam masa kepemimpinan Ibu ini, apa Bu program-program yang diprioritaskan? Baik. Jadi yang pertama pastinya Pak, saya melanjutkan apa yang sudah baik dengan rektor yang lama, dan akan saya pembenahan ya bagi pembenahan dari program-program sudah ada, kemudian melanjutkan juga apa yang sudah dilaksanakan dari rektor lama. Kemudian program saya tentunya yang pertama sekarang bagaimana terobosan saya untuk mendapatkan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya, Pak. Karena kita kampus swasta yang sangat berpengaruh dengan adanya jumlah mahasiswa. Nah, jadi sekarang saya bagaimana sedang melakukan baseline-nya adalah bagaimana menggali potensi-potensi dari potensi-potensi dari yang ada, kemudian dilihatlah di review kembali Pak, bagaimana saya intinya bagaimana yang selama ini kekurangan nyaman mahasiswa terhadap ke kampus kami, bagaimana saya sekarang ingin membuat mahasiswa itu bisa tersenyum, bisa senang dan nyaman dia berkuliah di sini. Nah, jadi dengan menggali potensi-potensi yang ada, bagaimana selama ini dan stakeholder juga, saya juga evaluasi untuk menanyakan apakah kenapa mahasiswa sekarang tidak kurang minat untuk masuk Universitas Bung Hatta. Nah, apakah tidak ada kesesuaian antara stakeholder dengan kampus? Nah, di situ dari potensi-potensi itu saya mencoba untuk mereview kembali apakah kurikulumnya, bagaimana program-program kerja yang akan kami lakukan ke depannya. Baik, luar biasa. Ya. Nah, kira-kira apa target yang akan dicapai selama kepemimpinan? Target saya ke depan adalah akselerasi, Pak. Yang pertama, saya menguatkan bagaimana kita punya kekuatan, tetapi belum maksimal. Jadi mengoptimalkan kekuatan untuk mencari peluang. Bagaimana saya meningkatkan guru besar ya Pak yang ada di kampus ini, dosen-dosen, akselerasi guru besar, kemudian akselerasi dengan digitalisasi yang mengikuti zaman ya Pak ya, dan yang terakhir adalah penguatan entrepreneur Pak. Kalau dilihat trennya seperti apa, peminat apakah sudah mulai mahasiswa dari luar Sumbar misalnya mulai masuk ke Bung Hatta? Sebetulnya sekarang ada Pak, tapi belum signifikan Pak. Jadi sekarang makanya memang itu ini yang akan saya roadshow setelah ini. Jadi kan sekarang saya baru satu hari masuk nih Pak, baru pertama masuk. Jadi saya baru pembenahan, baru ketemu dengan wakil-wakil rektor tadi. Saya menyampaikan bahwa ini target saya, indikator saya yang saya tanda fakta integritas dari yayasan terhadap saya nih, apa kira-kira kerja. Kemudian saya sudah menyampaikan ini. Nah, mungkin setelah ini saya roadshow Pak, roadshow ke SMA-SMA. Nah, sekarang saya lihat selama ini yang sudah dilakukan adalah roadshow-nya itu selalu ke SMA-SMA terpencil Pak. Nah, jadi saya sekarang pengen mendobrak juga, kenapa kita harus malu-malu. Saya akan mencoba untuk ke SMA-SMA yang di Kota Padang Pak, SMA-SMA yang unggulan untuk bisa masuk ke sini gitu loh Pak. Jadi ya karena saya harus yakin dan percaya diri bahwa produk-produk kita ini akan diminati oleh semua SMA-SMA baik di dalam kota ataupun bahkan di luar kota. Jadi saya mengekspansi pasarnya Pak. Jadi bukan hanya Sumatera Barat saja, bahkan bukan ini, tapi kalau memang iya untuk luar, karena ada beberapa program studi kami yang hanya ada yang terbaik di Indonesia. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya.
Misalnya apa, Bu? QS, Pak, quantity surveyor, Pak, di FTSP. Nah, bisa jadi mungkin Pak, makanya nanti mungkin saya akan datang ke kampus-kampus, misalnya kan ke Jawa, ke universitas lain, atau bertawaran untuk bisa mahasiswanya bisa kuliah di sini juga gitu. Iya, jadi itu basisnya ilmu komputer, bukan? Bukan, teknik konstruksi, Pak. Oh, teknik konstruksi. Iya, teknik konstruksi. Ya. Baik, sekarang Ya. kembali ke UI, Bu. Ya. Apa saja yang Ibu dapatkan atau dibekal dari UI yang sangat membantu di dalam menjaga network tadi, Pak? Iya, iya. Jadi kalau dipikir-pikir, saya kan selama ini memang kalau dalam kuliah kan saya tidak menonjol lah ya Pak ya. Tidak menonjol. Tetapi pada saat saya kuliah, belajar organisasi, pada saat awalnya lah Pak, pada saat saya ospek, ya itu sudah banyak mengenal teman-teman yang banyak sekali yang saya rasakan. Di situ saya mengenal sahabat-sahabat pertama saya gitu ya. Dan di situ saya mulai tertarik untuk organisasi, Pak. Nah, dengan organisasi ternyata saya semakin besar dan semakin banyak network yang saya gunakan, saya pakai, dan saya senang dengan berorganisasi, Pak. Karena di UI itu kegiatannya kan banyak, Pak. Waktu itu saat itu ya, Pak ya. Nah, jadi itu yang saya rasakan yang paling karena antara kakak kelas senior dan junior pada saat di prodi Jepang itu juga selalu akrab, dan saya ini yang menikmati sekali. Jadi di situ mungkin rasanya yang membuat saya akhirnya belajar networking itu yang sangat besar, Pak. Jadi artinya selama kuliah juga sekaligus memanfaatkan lingkungan untuk belajar sendiri, betul, mengenai hal-hal yang akan berguna. Betul, Pak. Betul. Iya, betul. Karena memang yang kampusnya juga sangat memang seperti itu yang saya rasakan gitu, Pak. Iya. Baik. Nah, kemudian terakhir Bu, mungkin ada saran-saran atau mungkin ada harapan terhadap alma mater setelah Ibu sekarang sudah berkiprah sendiri, apa yang perlu ditingkatkan, atau mungkin juga mereka yang masih belajar di UI, apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini kalau saya lihat dari jurusan saya ya Pak ya. Nah, sekarang akhirnya di jurusan Prodi Sastra Jepang ya Pak ya, di UI. Jadi yang itu yang dirasakan kemarin keterlambatan untuk kaderisasi ya Pak ya. Nah, sehingga sekarang akhirnya mereka yang kakak adik-adik kelas saya yang sama saya, itu mereka jomplang. Jadi antara Pak Ketut juga kan dengan yang senior-senior lain itu merasakan juga. Jadi kasihan katanya gitu kan, tidak ada kaderisasi antara dosen lama dengan dosen baru, terlalu lama gitu kan Pak. Jadi sekarang kayak teman-teman saya itu mereka itu berjuang dan bekerja keras untuk melakukan perubahan transformasi itu ya Pak ya, itu yang terjadi. Nah, jadi kalau saya lihat, kalau yang lain saya lihat ya UI ya udah inilah Pak ya, maksudnya harapan saya semoga ya semakin baik saja dan semakin jaya dan semakin berinovasi rasanya Pak ya. Karena saya juga pernah dekat sama Pak Arman juga, Arman Nevi sebagai direktur kemahasiswaan. Saya juga banyak belajar dari Pak Arman Nevi bagaimana dengan mahasiswa ini bagaimana program-program kerja kemahasiswaan ini sehingga membuat mahasiswa itu semakin banyak kegiatannya yang sesuai dengan zamannya. Dan sekarang pun kami mahasiswa saya ada yang ini Pak ikut MBKM PPMA ya di PMM ya di sastra Jepang Pak, 1 orang hari ini. Universitas Indonesia
Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Baik, mungkin yang paling akhir sebagai alumni UI, apakah mendapat nilai tambah karena nama besar UI? Ya, nilai tambah apa Pak? Ya, misalnya lebih mudah cari pekerjaan. Sama sekali, ya betul Pak. Tapi salah satu kebanggaan saya, misalkan pada saat saya Forkomawa kemarin kemanapun gitu kan, apalagi dengan wakil-wakil rektor di mana, jadi mempunyai kebanggaan sendiri kalau saya adalah alumni UI, adalah orang jaket puding gitu ya Pak ya. Jadi itu membuat suatu kebanggaan saya dan rasanya percaya diri saya lebih meningkat gitu ya dengan saya, oh ternyata saya memang jadi orang jaket puding gitu Pak. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Sadono. Profesor Dr. Dra. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta. Mudah-mudahan sukses mengawali tugas sebagai rektor. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi